illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang keberadaan yang senantiasa hadir di setiap ruang dan waktu, memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Dia yang maha pengasih, Dia yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha suci, yang tidak pernah ternoda, yang senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa batas, tidak pernah tertidur, bahkan tidak pernah terkantuk, tidak pernah lalai untuk selalu menumpahkan cinta kasih-Nya pada seluruh ciptaan-Nya. Beruntunglah mereka-mereka yang selalu merasakan kehadirannya di setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Beruntunglah mereka-mereka yang senantiasa bisa merasakan kemanunggalan besertanya, kapanpun, dimanapun. Dan dengan merasakan kehadirannya, maka kita akan selalu hadir dimanapun kita berada. Beradalah kita di sana sepenuhnya. Seperti saat kita sekarang berada di sini, marilah kita menikmati kehadirannya. Lewat napas yang mengalir keluar masuk lewat hidung kita. Lewat napas yang menyebar sebagai energi yang memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Karena napas itulah jantung kehidupan kita. Dengan napas itu kaki kita bisa digerakkan. Dengan napas itu tangan kita bisa digerakkan. Dengan napas itu penglihatan kita mampu melihat. Dengan napas itu pendengaran kita mampu mendengar. Dengan napas itu mulut kita mampu berbicara. Dengan napas itu pikiran kita mampu berpikir. Dengan napas itu rasa kita menjadi hidup dan biras merasakan apapun sensasi semesta kepada kita. Dengan kesadaran penuh, marilah kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari sertakan Dia dalam majelis ilmu ini. Dengan kelembutan dan cinta, mari kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama-Mu ya Allah yang Maha Cinta, aku sadar sepenuhnya bahwa kelahiranku adalah kelahiran yang direncanakan oleh-Mu. Kelahiranku bukanlah suatu kebetulan. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan aku di kehidupan yang luar biasa ini sebagai tamu agung yang akan dijadikan sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Kami pasrahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Ajarkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami dapat berbuat sebagaimana Engkau berbuat kepada kami, tanpa keinginan, tanpa muatan.
Ajarkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, ya Allah. Agar kami bisa menerima kehadiran orang-orang yang menyenangi kami. Sekaligus kami bisa menerima kehadiran orang-orang yang mungkin membenci kami. Karena tidak mungkin di alam semesta ini setiap orang harus mencintai kami. Karena dengan begitu kami akan menjadi sombong. Engkau hadirkan orang-orang yang mungkin saja tidak suka kepada kami. Dengan itu kami menjadi mawas diri. Ya Allah, kehadiran orang yang mencintai kami, kehadiran orang yang mungkin tidak menyayangi kami adalah kesempurnaan hidup yang membuat kami menjadi sempurna dalam perjalanan hidup kami. Para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pesan leluhur dan semoga kita bisa memahami pesan-pesan ini. Pesan yang pertama, bila kita tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung pahitnya kebodohan di masa yang akan datang. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu sangat berbeda. Orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana itu sangat berbeda. Bung Karno pernah menyatakan, kalau kamu lunak di masa kini, maka masa tuamu akan menjadi keras. Tapi kalau kamu keras di masa kini, maka masa tuamu akan lunak. Ruang kehidupan ini bagi orang yang sadar adalah sekolah. Dan yang menciptakan kurikulum sekolah ini adalah diri-diri kita masing-masing. Karena setiap diri datang ke semesta ini sudah membawa data karma masing-masing. Kehadiran kita ke semesta ini karena kita harus menyelesaikan seluruh urusan yang tertulis dalam data karma kita. Data karma itu tersimpan rapi dalam DNA yang ada di setiap sel dalam tubuh kita. Dan data karma itu sedang diurai oleh pineal gland, sang batara guru yang ada di dalam diri kita. Dan setiap kehidupan yang kita alami dalam kehidupan sekarang bukanlah sesuatu yang datang sekarang. Tapi itu semua adalah kelanjutan dari kehidupan kita di masa lalu yang harus kita selesaikan. Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya yang sedang kita jalani di kehidupan yang sekarang adalah akibat dari yang kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya, maka kita tidak mungkin akan menolak apapun sekalipun itu tidak kita sukai. Karena yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang ini adalah hukum sebab akibat. Sebabnya sudah kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya dan akibatnya harus kita tanggung sekarang. Sungguh sangat aneh kalau kita menolak apa yang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang. Padahal itu adalah akibat yang ada hubungannya dengan sebab yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita tidak sadar dengan itu, maka terjadilah yang namanya penolakan. Penolakan bukan sekedar menyusahkan dan menderitakan kita, tapi penolakan adalah gagal bayar utang karma kita, dan kita menciptakan utang karma baru di kehidupan kita yang sekarang. Lalu bertumpuk-tumpuklah utang kita yang tidak kita sadari. Sepanjang kita tidak menyadari itu, sepanjang itu pula